Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rin. Waalaikumsalam, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Baik, apakah anak sudah siap Maulana? Insya Allah siap. Baik, silakan dimulai presentasinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang terhormat Ibu dosen Ririn Fitriani Albom yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi saya. Dan di kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul pengembangan KPD interaktif berbasis model PBBL yang akan menjadi vital dalam meningkatkan literasi siswa SMPN 1 Muka. Baik, apakah Anda sudah siap Maulana? Siap Bu. Baik Pak, silakan mulai presentasi. Baik, terima kasih. Di sini ada 3 pembahasan yang melatar belakangi penelitian saya. Di pembahasan pertama yaitu satu yang terdiri dari pendahuluan, yang kedua bab 2 yaitu kajian teori, dan 3 metodologi penelitiannya. Langsung saja kita mulai pada bab 1 ini. Nah, di bab 1 ini yang melatar belakangi penelitian saya adalah berdasarkan hasil observasi awal yang kita lakukan kemarin di SMP yaitu 1 Muka. Dan yang paling melatar belakangi penelitian ini di mana bunyinya literasi yang terjadi pada siswa-siswi baik di sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama. Dan juga berdasarkan hasil riset kondisi siswa saat ini dan salah satunya yang terjadi di SMP negeri 1 Muka. Nah, dengan literasi digital siswa yang tergolong masih rendah dan juga pemanfaatan teknologi pembelajaran yang belum optimal. Kemudian berkali itu saya ingin mengembangkan elektronik KPD ini sebagai sarana untuk memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Di bagian identifikasi masalahnya adalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan literasi digital siswa-siswa SMPN yang bisa menggunakan masih tergolong rendah. Dan yang kedua, pemanfaatan teknologi dan media digital dalam proses pembelajaran di SMPN terkomunikasi belum optimal. Dan yang ketiga, proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran digital belum sepenuhnya mendorong partisipasi siswa secara merata. Dan yang keempat, belum tersedianya lembaga kerja peserta didik yang berbentuk elektronik karena di sana masih menggunakan LKPD cetak. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang dan batasan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini fokus pada bagaimana proses pengembangan LKPD berbasis proyek investigatif ini menggunakan media digital di tingkat kevalidan dan kepraktisan elektronik LKPD yang dikembangkan, serta respon dan keterlibatan siswa dalam penggunaannya untuk mendukung literasi digital siswa SMPN menjadi 1 Muka. Nah, jadi solusinya dikembangkannya elektronik LKPD berbasis model PJBL ini. Tujuan dari penelitian saya adalah untuk mengembangkan elektronik LKPD berbasis PJBL menggunakan media digital yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa SMP negeri 1 Muka, serta mengetahui tingkat kevalidan dan kepraktisannya dalam proses pembelajaran, sekaligus mengkaji respon dan keterlibatan siswa dalam menggunakannya untuk mendukung literasi digital. Batasan masalah dari pengembangan saya adalah pengembangan elektronik LKPD ini memiliki keterbatasan karena pengujian hanya dilakukan di SMP negeri 1 Muka saja, difokuskan pada manfaat pelajaran digital serta dipengaruhi oleh keterbatasan waktu dan sarana tertentu dan kebijakan sekolah terkait penggunaan perangkat perangkat siswa. Di bab 2 kajian teori ini membahas lembar kerja di peserta didik LKPD yang merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami materi uji kegiatan pembelajaran tersebut
yang berperan dalam meningkatkan keterlibatan serta keterampilan berpikir. Perkembangannya adalah bentuk elektronik lembar kerja peserta didik. Memungkinkan pembelajaran disajikan secara digital, interaktif dan fleksibel sehingga dapat meningkatkan minat, motivasi serta keaktifan peserta didik sesuai karakteristiknya. Pemanfaatan live motion sebagai media pembelajaran digital menjadikan ekonomi PPDB ini lebih interaktif dengan berbagai jenis soal dan tempat balik otomatis yang mendukung pembelajaran abad ke-21 dan Canva berperan sebagai media desain visual yang meningkatkan daya tarik bahan ajar dan motivasi belajar peserta didik. Nah, di sini saya menggunakan 4 teori dari teori Susi Ewati tahun 2022 dan Susi Ewati tahun 2023. Dan juga teori dari Thomas tahun 2000 dan Isler 1997 serta Aisyah 2019. Di mana teori dari Susilawati 2002 dan Susilawati 2003 ini membahas tentang LKPD dan elektronik dan KPD sebagai bahan ajar digital yang mendorong kedekatan siswa dan kemandirian belajar. Sementara Thomas tahun 2000 tentang LKPD dan elektronik KPD sebagai bahan ajar digital yang mendorong kedekatan dan kemandirian belajar. Serta dari Isler tahun 1997 tentang literasi digital. Nah, kerangka pikir penelitian ini berangkat dari adanya literasi digital dan keterlibatan siswa sehingga dari satu mental akibat pembelajaran yang masih didominasi oleh LKPD cetak dan terintegrasi dengan media digital serta model pembelajaran aktif sehingga memerlukan pengembangan LKPD berbasis proyek keseharian yang didukung oleh fungsi Canva untuk mendorong pembelajaran interaktif, kolaboratif, dan bermakna. Pengembangan ini diarahkan untuk mengetahui proses pengembangan elektronik LKPD tingkat kepatuhan dan kepraktisan praktisannya serta respon dan keterlibatan siswa dalam menggunakan dan menggunakannya untuk mendukung peningkatan digital dalam pembelajaran digital. Bab 3 metodologi penelitian. Di sini untuk metodologi penelitiannya saya menggunakan metodologi penelitian penyimbangan R dan D. Model ADDG yaitu analisis, esai, development, evaluasi, implementasi, dan evaluasi. Untuk metode pengambilan datanya dalam penelitian ini dilakukan melalui validasi albi, uji coba terbatas, dan observasi pembelajaran. Data kualitatif berasal dari saran dan masukan ahli menteri dan ahli media pada tahap validasi serta hasil observasi keterlibatan siswa selama penggunaan LKPD berbasis PNL dalam bentuk pembelajaran digital. Teknik analisis data yang saya gunakan yaitu dilakukan secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif sederhana. Data kuantitatif diperoleh dari hasil penilaian lembar validasi ahli dan angka tersebut sesuai dengan analisis dengan menghitung skor rata-rata aplikasi untuk menunjukkan tingkat kevalidan dan kepraktisan elektronik LKPD. Sementara data aplikatif dan diperoleh dari saran dan masukan validator serta hasil observasi keterlibatan siswa dan dianalisis dengan cara verifikasi data, menyajikan data yang menarik kesimpulan sebagai dasar perbaikan yang dan penyempurnaan produk LKPD ini. Nah, untuk instrumen penelitiannya saya menggunakan 5 instrumen. Yang pertama adalah ada instrumen analisis, yang kedua instrumen validasi, dan yang ketiga instrumen respon, dan yang keempat wawancara terakhir di kedua dengan observasi. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan untuk penelitian saya. Jadi kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Maulana, setelah saya mendengarkan paparan dari kamu tadi itu, saya rasa cukup bagus. Dan ada beberapa pertanyaan penting yang ingin saya tanyakan ke kamu. Yang pertama, instrumen yang kamu teliti bisa dipaparkan lebih jauh lagi. Dan yang kedua, perancangan dalam itu seperti apa untuk penelitian kami. Dan yang terakhir, perbedaan penelitian kamu yang sekarang dengan penelitian dahulu itu seperti apa? Bisa dijawab? Baik, saya mendapatkan dari itu pertama itu dari hasil studi saya kata studi yang saya alami, saya akan melakukan semua analisis saya akan mengerti saya akan tingkatkan tingkatkan standar dan kemudian nanti itu semua analisis saya akan masukkan saya akan masukkan dari sebagai analisis struktural karena materi untuk instrumen pada saya akan menggunakan instrumen pada saat baik dan tadi tidak kemudian kita akan pokoknya juga saya akan menggunakan instrumen respons sesuai di
kemudian keterkaitan sehingga saya suka suruh hasil konservasi. Lalu pertanyaan kedua, berdasarkan temanya, di dalam ketika saya ditanya, saya rasa saya akan saya terbuka ya. Saya tidak tahu sekarang lepas dulu sekarang sih yang tadi terbuka ya cepat sampai. Tadi saya mencoba dipakai saya itu teori ya. Sehingga tidak ada kami sudah dipakai dan saya akses dari smartphone masih. Ini ditanya saya akan dipakai apa? Jadi saya akan sebenarnya posisi jadi kan saya tidak apa. Jadi saya akan jadi saya sudah posisi mana saya akan lakukan pada sesuatu sisi itu saya kita nanti saya kita di hasilnya saya datang atau dari usaha tak ada sesuatu lagi sudah dapat pada juga sampai selesai itu video ada di kemudian bukan dari kita tidak akan saya jadi saya tidak itu tidak bukan yang fokus saya lah ada nak kali pas saya tidak ada yang tak tidak sesuatu itu tak dia lah tahu dia saya tak ada tak tak kita pada dia sudah sesuatu ini saya itu ada jadi kita kalau sesuatu dan sesuatu dan bahkan Bawanan, jujur saja, saya sempat ragu dengan judul Anda yang terlalu ramai ini. Tapi setelah mendengar argumen Anda mengenai integrasi sintaks JDBL ke dalam fitur relatif tadi, saya melihat Anda memang melakukan riset ini dengan cukup serius. Produk yang Anda buat cukup solid untuk tingkat STP. Berdasarkan hasil presentasi dan pembahasan materi Anda, saya nyatakan jurnal dan pengembangan LKPD Anda diterima. Oke baik, terima kasih Ibu atas masukan beserta kritik dan sarannya. Banyak-banyak terima kasih. Saya ucapkan dan saya tutup presentasi penelitian saya ini. Lahir untuk berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini saya akan mengenai menandatangani proposal Anda.